Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvimura Putra, mahasiswa Prodi D3 Perawatan Belitung. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf pusat dan saraf tepi. Yang mana sistem saraf pusat ini terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Dan sistem saraf tepi terdiri dari saraf kranial dan saraf spinal. Yang mana ini akan dijelaskan di dalam video ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem saraf pusat, otak, dan medula oblongata. Yang pertama yaitu corpus callosum. Corpus callosum itu memiliki fungsi sebagai penghubung atau sebagai komunikasi antara belahan otak, yaitu otak kiri dan otak kanan. Yang mana kedua otak tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Yang kedua itu cerebrum. Cerebrum berfungsi mengendalikan pemikiran, perilaku, bahasa, penginderaan, hingga kepribadian seseorang. Oleh karena itu, kerusakan kecil di otak besar memiliki dampak yang fatal bagi tubuh kita. Yang ketiga yaitu talamus. Talamus sendiri berfungsi menerima rangsang, melakukan persepsi rasa sakit dan rasa menyenangkan. Terus yang keempat yaitu hipotalamus. Hipotalamus memiliki fungsi mengatur suhu tubuh, terus kegiatan reproduksi, mengatur rasa lapar, emosi, kadar air, serta kadar gula di dalam darah. Oke, yang kelima yaitu kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari ini berfungsi untuk menghasilkan hormon yang membantu mengendalikan banyak proses dan fungsi organ pada tubuh kita. Selanjutnya yang keenam yaitu reticular activating system. Reticular activating system ini memiliki fungsi untuk mengatur fungsi kesadaran dengan merangsang korteks cerebri untuk menerima rangsangan dari seluruh tubuh. Terus yang ketujuh yaitu medula oblongata. Medula oblongata itu sendiri atau biasa disebut dengan sumsum lanjutan memiliki fungsi mengatur denyut jantung, melakukan gerakan menelan, batuk, bersin, bersendawa, serta muntah. Dan yang terakhir ke-8 yaitu cerebellum. Oke, cerebellum sendiri atau otak kecil itu memiliki fungsi sebagai pusat keseimbangan, mengkoordinasi kerja otot, dan posisi tubuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem saraf tepi atau sistem saraf 12 kranial. Untuk penjelasan dari sistem saraf kranial serta struktur-struktur yang dirangsangnya, mari kita lihat. Yang pertama itu adalah saraf olfaktori. Saraf olfaktori merupakan saraf sensori dari hidung sebagai perangsang bau. Yang kedua yaitu saraf optik. Saraf optik merupakan saraf sensori dari retina sebagai saraf penglihatan. Yang ketiga itu adalah saraf okulamotor. Saraf okulamotor merupakan saraf motor untuk menggerakkan bola mata menuju otot-otot pada bola mata. Yang keempat ini yaitu saraf troklear. Saraf troklear merupakan saraf motor seperti saraf okulamotor untuk menggerakkan bola mata menuju otot-otot pada bola mata. Yang kelima itu adalah saraf trigeminal. Saraf trigeminal merupakan saraf campuran saraf sensori dari wajah dan saraf motor yang menuju rahang atau pergerakan. Yang keenam itu adalah saraf abducens. Saraf abducens merupakan saraf motor untuk menggerakkan mata menuju otot-otot bola mata. Yang ketujuh yang ini itu adalah saraf fasial. Saraf fasial merupakan saraf campuran saraf sensori dari lidah sebagai pengecap dan saraf motor yang menuju otot-otot wajah atau ekspresi. Oke, yang ke-8. Yang ke-8 adalah saraf auditori atau vestibula cochlea. Saraf ini merupakan saraf sensori untuk pendengaran dari koklea dan untuk keseimbangan dari saluran setengah lingkaran. Yang ke-9 ini itu adalah saraf glossopharyngeal. Saraf ini merupakan saraf campuran saraf sensori yang berasal dari lidah untuk mengecap
saraf motor menuju organ-organ dalam. Yang ke-10 itu adalah saraf vagus. Saraf vagus merupakan saraf campuran, saraf sensori yang berasal dari organ-organ dalam. Saraf motor menuju organ-organ dalam yang sama. Yang ke-11 ini itu adalah saraf aksesori. Saraf aksesori merupakan saraf motor untuk pergerakan kepala menuju otot-otot leher. Dan yang terakhir ke-12 itu adalah saraf hipoglosal. Saraf hipoglosal merupakan saraf motor untuk pergerakan lidah menuju otot-otot lidah. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu sistem saraf tepi. Pada sistem 31 serabut pasang syaraf spinal, yang mana terdiri dari 8 pasang spinal cervix yang itu pada C1 sampai C8, 12 pasang saraf spinal toraks, 5 pasang saraf spinal lumbar L1 sampai L5, 5 pasang saraf spinal sakral S1 sampai S5, dan 1 pasang saraf spinal coccygeal atau K1. Dari C1 itu terdapat pada kepala, muka, dan anggotanya. C2 mata, sinus, dan lidah. C3 pada gigi dan telinga serta pipi. C4 pada hidung, bibir, mulut, dan tiub eustasia. Dan C5 pada kelenjar leher, faring, dan jantung. C6 otot leher dan bahu, tonsil, serta jantung. Dan C7 pada tiroid, bahu, siku, dan jantung. Selanjutnya T1 itu terletak pada tangan dan esofagus. T2 pada jantung dan arteri koronaria. T3 pada paru-paru, dada, bronkiol, dan jantung. T4 itu pada pundi empedu serta jantung. Dan T5 pada diafragma, hati, dan jantung. T6 pada kantung perut. T7 pada pankreas, duodenum. T8 pada limfa dan diafragma. T9 pada kelenjar adrenal. T10 pada buah pinggang. T11 pada buah pinggang dan ureter. T12 pada intestin atau usus kecil dan tiub falopik. Dan selanjutnya pada L1 itu terletak pada kolon dan lipatan paha. L2 terletak pada appendix dan paha. L3 itu pada pembiakan, pundi kencing, serta lutut. L4 itu pada otot pinggang, saraf sciatica, dan L5 pada lutut sampai ke kaki. Selanjutnya S1 itu pada punggung, serta yang terakhir K1 itu terletak pada rektum dan anus. Oke, sekian penjelasan video dari saya. Saya minta maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.